Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Goy Elektro. Ya, kali ini teman-teman saya akan membagikan sedikit tutorial, yaitu memperbaiki sebuah receiver Tanaka, yaitu dengan gejala kerusakan yang seperti ini ya teman-teman. Kita coba ya colokin ke listrik, kita lihat bersama teman-teman. Kita perhatikan ya, apakah terlihat teman, itu ada indikatornya berkedip-kedip ya, lampu merahnya. Nah seperti itu ya. Terus bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini ya? Langsung saja ke tutorialnya. Langsung saja kita bongkar, kita cek komponennya teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan di channel saya. Oke, langsung saja kita buka. Ya, kondisinya seperti ini. Ya, kita zoom ya kameranya agar lebih jelas. Nah begitu teman-teman ya. Untuk kasus yang kedip-kedip indikatornya yang seperti tadi ya, seperti ini ya, masih berkedip-kedip, lupa mencabut ya. Yang seperti ini kita hendaknya curiga dulu di bagian power supply, jangan ke mainboard. Jadi yang perlu kita cek adalah power supply-nya. Oke. Ya, yang kabel ke mainboard ini kita lepaskan dulu ya. Takutnya nanti apabila dalam perbaikan bagian power supply-nya apabila terjadi tegangan naik bisa mengakibatkan kerusakan di bagian mainboardnya. Nah sekarang kita balikkan ya, kita cek di bagian power supply menggunakan alat ini ya, alat bantu avometer ya, untuk cek tegangan. Begini ya. Nah, di sini ada beberapa pin out ya, yaitu out tegangan yang masuk ke mainboard. Ini ya, ada kabel selendang seperti ini. Di sini tertera tegangan 5 volt, 15 dan 20. Jadi di setiap pin output ini kita ukur. Apabila tegangannya telah sesuai dengan yang diinginkan, mudah-mudahan receiver bisa kembali normal ya teman-teman. Sekarang kita colokkan kembali ke listrik, lalu kita ukur tegangan output di skala 50 volt ya. Di skala 50 volt ini prof negatif ke ground. Nah di sini outputnya ya, itu ada teman-temannya outputnya ya, cuman outputnya itu jarumnya bergoyang ya. Nah dia tidak menetap. Ini artinya kerusakan ada pada sebuah regulatornya, itu sudah pasti. Coba cek juga di pin lain, output lain, sama teman-teman, sama tetap bergoyang. Nah untuk kasus seperti ini itu biasanya sering terjadi pada kerusakan pada komponen ini ya, yang saya tunjukkan ini teman-teman ya, dua buah ini ya, transistor kecil ini ya, sejenis IC TL431 ya, yang kakinya 3 ini teman-teman, yang saya tunjukkan ini yang kakinya 3 ya, bisa di zoom. Nah teman-teman ya, sedikit agak blur ya, ini kakinya 3. Bisa juga ini yang kakinya 4 yang sebelah ini ya, optocoupler namanya. Ini yang saya tunjukkan ini, bisa juga ini juga yang rusak ya. Untuk tahap awal kita coba ganti IC-nya ya, karena IC itu sebagai fungsi untuk
penstabil tegangan, juga bagian optokopler. Optokopler apabila rusak bisa juga menyebabkan tegangan naik ya. Tegangan naik misalnya 15 volt bisa menjadi 20 lebih atau 30. Bisa juga tegangan drop ya. Bisa juga tegangan drop. Jadi bermacam ragam ya kerusakannya. Dampak kerusakan dari IC itu. Sekarang kita coba ganti dulu IC TL-nya ya, IC TL-nya. Ini teman-teman ya, yang saya tunjukkan ini kakinya 3 ya. Maaf kameranya kurang jelas. Oke, baik teman, kita coba ganti. Oke, baik ya teman, sekarang kita pasang, coba kita pasang. Sebentar teman-teman, kita pasang. Nah, sudah terpasang. Kita kembali coba, lalu kita ukur outputnya apakah tegangan masih goyang seperti yang sebelumnya teman-teman. Oke, baik, sudah dicolokin ke listrik seperti tadi ya, di skala 50 volt. Kita cek kembali outputnya apakah sudah normal. Ya, sepertinya sebentar teman-teman. Ya, sepertinya tegangan sudah tidak goyang lagi. Ya, sudah tidak goyang lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita coba pasang di apanya ya, di mainboardnya. Apakah sudah bisa nyala sebagai uji coba, karena tegangannya sepertinya sudah tidak berdenyut lagi. Kita coba pasang. Ya, baik, kita coba tes ya. Ya teman-teman ya, nyala teman-teman ya, tapi onnya tidak bisa bekerja ya, mesinnya tidak bekerja, namun kedip-kedipnya sudah hilang ya, kedip-kedipnya sudah hilang. Nah, sekarang sesuai kebutuhan jalur ya, sekarang kita ukur di pin 20 volt berapakah yang hadir. Kita ukur ya di pin 20 volt. Teman-teman bisa lihat di avometer ya. Ini adalah maaf teman, tempatnya agak sempit. Di sini ya. Kita pasang dulu, kita cari groundnya. Ground di sini di pin 20. Di pin 20 volt hanya ada sekitar berapa itu ya, 18 volt ya, sekitar 18 volt. Pin 15 nya cuma ada 13, pin 5 voltnya cuma ada 4 volt. Jadi intinya ini tegangannya masih berkurang ya, masih berkurang, kurang naik ya, tegangan kurang naik.
Terus ini ada bagian satu komponen lagi yang masih dicurigai, yaitu optocoupler yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Coba kita ganti lagi, mungkin itu bisa juga jadi salah satu penyebab, karena kerusakan optocoupler ini bisa membuat tegangan naik ataupun drop. Kita coba ya, lepaskan. Oke ya, kita ganti teman-teman ya. Ini penggantinya teman-teman sudah didapatkan. Langsung saja kita pasang, kita lihat nanti hasilnya. Oke, baik, kita coba solder. Sekarang kita nyalakan kembali, lalu kita ukur ya, kita ukur ya di pin outnya. Teman-teman bisa lihat di avometer apakah tegangan 20 voltnya sudah cukup. Kurang lebih ya. Ya, outputnya sudah ada teman-teman ya. Setelah penggantian optocoupler, kita coba pasang ya, kita coba pasang. Mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman. Oke, baik, sudah terpasang. Sekarang kita coba teman-teman, colokin ke listrik ya, kita lihat apakah ada hasil. Nah, itu langsung on ya, langsung on, langsung nyala ya, start, dan angkanya sudah muncul. Nah, begitu teman-teman, tuh tombolnya sudah berfungsi semua ya. Nah, ini sudah berfungsi dalam kondisi baik. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari saya, tutorial singkat ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel saya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi video terupdate untuk berikutnya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.